Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Fitri Mulyani dari kelas akuntansi 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT, sebab menurut Aziz pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut. Pemberontakan ini terjadi di Ujung Pandang, Makassar pada 5 April 1950. Diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal. Sehingga pada tanggal 5 April tahun 1950, pemerintah Indonesia mengurus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi kedatangan TNI itu dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Tujuan pemberontakan Andi Aziz yaitu bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Dalam aksinya, Andi Aziz tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid. Dia adalah dalang dari pemberontakan APRA dan Belanda. Yang selanjutnya, upaya pemerintah menumpas pemberontakan Andi Aziz. Dalam memberantas pemberontakan ini, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya, yakni yang pertama, pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Aziz untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam 4 kali 24 jam. Nyatanya, semua ultimatum di atas tidak dipenuhi oleh Andi Aziz. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April tahun 1950. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Aziz pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Yang selanjutnya ada nasib negara Indonesia Timur. Pada kala itu ada beberapa dampak pemberontakan Andi Aziz yang juga akhirnya membentuk nasib negara Indonesia Timur, yaitu yang pertama ada Insinyur PD Diapri, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, kala itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Aziz. Yang kedua, Insinyur Putuhena diangkat menggantikan Insinyur Diapri. Ia merupakan tokoh yang pro-republik. Yang terakhir ada Sukawati, Wali Negara NIT pada tanggal 21 April 1950 mengumumkan jika negara Indonesia Timur bersedia menjadi NKRI. Yang terakhir ada hikmah di balik pemberontakan Andi Aziz. Kapten Andi Abdul Aziz, ia adalah seorang pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh orang untuk kepentingan pribadinya. Ia hanyalah korban propaganda dari Belanda karena kebutaannya terhadap dunia politik. Andi Aziz adalah seorang militer sejati yang mencoba untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia pada masa itu. Dan dalam kesehariannya, seorang Andi Aziz cukup dipandang dan dihargai oleh masyarakat suku Bugis Makassar yang bertempat tinggal di Tanjung Priuk, Jakarta.
Di sanalah Andi Ajis diakui sebagai salah satu sesepuh yang selalu diminta nasihat oleh para penduduk tentang bagaimana cara menjadikan suku Bugis Makassar supaya tetap dalam keadaan rukun dan sejahtera. Andi Ajis dikenal juga sebagai orang yang murah hati dan suka menolong. Ia selalu berpesan kepada anak-anak angkatnya bahwa siapapun boleh dibawa masuk ke dalam rumahnya, kecuali 3 jenis manusia, yaitu pemabuk, penjudi, dan pemain perempuan. Seorang Andi Ajis patut kita jadikan sebagai bahan pembelajaran, bahwa kita selama hidup di dunia ini jangan terlalu percaya dengan apa yang orang lain katakan. Percayalah kepada hati nurani. Jangan terlalu percaya dengan orang lain, karena orang itu belum tentu bisa mengajak kita ke jalan yang benar, dan mungkin malah mengajak kita untuk berbuat salah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasannya kurang jelas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.